religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kita kembali bersama untuk dialog religi pagi edisi hari ini Senin 28 Februari 2021. Bersama kami sudah tersambung Ustadz kita untuk hari ini, ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah hari ini sehat. Kemarin-kemarin sehat juga kan? Kemarin agak batuk waktu itu. Sekarang alhamdulillah udah sehat ya. Pak Ustadz, judul kita adalah sholat sunnah fajar dan keutamaannya, begitu Pak Ustadz? Iya betul. Seperti apa sih sunat fajar ini? Kita akan dengar penjelasannya dari Pak Ustadz dan nantinya Anda bisa bersama kami di 0741634882. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang pertama sekali nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabuhu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihisab, yang pertama kali nanti dihitung adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu menentukan jalan hidup manusia. Karena sholat itu yang bisa mengatur hidup manusia. Maka dikatakan idza shaluhat shaluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau orang itu sholatnya benar, maka amalnya juga benar. Kalau sholatnya itu rusak, maka amalnya juga rusak. Sholat rusak, amal rusak. Sholat benar, amal benar. Maka sholat itu jadi barometer. Makanya dikatakan sholat itu adalah merupakan yang awal, yang pertama dihitung nanti di hari kiamat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat sunnah banyak sekali jumlahnya. Tetapi di antara sholat sunnah itu ada yang disangatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga disebutkan di dalam hadis Muslim juga. Di sana dikatakan lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atainil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan suatu amalan sunnah apapun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunnah subuh. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga 2 rakaat salat subuh. Kenapa kok Rasulullah itu menjaga 2 rakaat salat subuh? Itu memberi contoh kepada kita agar kita mau mengikutinya. Kenapa kok demikian? Karena 2 rakaat salat subuh itu, Masya Allah, 2 rakaat salat subuh itu keuntungannya bagi orang yang melakukan itu, 2 rakaat itu afdalu min hadhihi dunya wa ma fiha. Keutamaannya itu 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka sering sekali disebut-sebut di WA itu si anu kaya, si anu kaya, si anu kaya, si anu kaya, tapi kita lebih kaya dari si anu. Kenapa kita lebih kaya dari si anu? Karena kita telah melakukan 2 rakaat salat subuh. Maka 2 rakaat salat subuh itu jauh memiliki keutamaan dari dunia dan seisinya ini. Di dalam sebuah kitab namanya Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana dikatakan bahwa ketika seseorang itu pergi ke kuburan, lalu dia sholat di situ, tentu yang membentangkan tikar sembahyang di sana kalau sekarang ini, maka di situ dikatakan jangan sholat di kuburan. Kenapa sholat di kuburan itu? Karena akan menjadikan penduduk kuburan itu menjadi nangis. Kenapa menjadi nangis? Karena merasa iri, dia tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa kok begitu? Karena setiap orang yang pergi ke kuburan, apalagi pergi ke kuburannya itu hari malam Jumat,
hari Jumat, malam Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit, itu orang yang pergi ke kuburan ketika di dunia kenal, maka orang yang di kuburan itu tahu dan kenal dia. Ketika dia bisa melihat seperti itu, lalu dia sholat, maka dia iri, pengen sholat juga, sementara mereka sudah tidak bisa lagi sholat. Maka pada saat itu, dia ngomong dengan orang yang pergi. Dalam riwayat di dalam kitab Ar-Ruh itu, dikatakan dia masuk dalam mimpi orang yang melakukan sholat tadi. Di situ dia ngomong, anta ta'maluna wala ta'lamuna wa nahnu na'lamuna wala naf'aluna. Kamu bisa beribadah, tapi kamu nggak tahu apa itu manfaatnya ibadah. Tapi kami orang yang tahu manfaat ibadah, tapi kami nggak bisa beribadah lagi. Sehingga mereka itu merasa iri. Makanya di dalam ayat Al-Quran pun dikatakan mereka pingin sekali keluar menuju dunia ini untuk melakukan, hanya sekedar melakukan 2 rakaat sholat. Mereka akan melakukan kebaikan. Kenapa? Mereka telah tahu apa manfaat dari melakukan kebaikan itu. Maka melakukan sholat sunnah fajar atau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya lebih dari dunia dan seisinya itu. Lalu apa itu salat fajar? Salat fajar itu ulama menyebutkan itu 2 rakaat salat subuh. Usolli sunnatal fajri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau juga katakan usolli sunnatan qabliyata subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatas subahi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh juga yang seperti itu. Itu sholat sunnah fajar, itu ulama menyebutkan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Artinya termasuk sholat rawatib. Apa saja sholat rawatib itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Itu disebut dengan sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dan di antara rawatib ini yang paling dijaga, ya semuanya dijaga, tapi paling dikuatkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Karena sholat qobliyah subuh itu, Masya Allah, Rasulullah mencontohkan untuk menguatkan itu karena di dalamnya ada keutamaan yang luar biasa. Di dalamnya ada keutamaan lebih dari dunia dan seisinya, itu pahalanya. Jadi kita akan kaya kalau kita rajin melakukan sholat subuh. Kenapa? Sholat qobliyah subuh maksud saya. Lalu kenapa kok kita harus melakukan itu? Kan yang penting masuk surga. Tidak, surga itu kian. Kalau orang masuk surga nggak punya amalan, dia nanti di sana akan miskin di sana. Ya makan tetap makan, karena rezeki dibagi oleh Allah. Cuman dia akan termasuk orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Orang yang kaya di akhirat itu adalah orang yang banyak ibadahnya, orang banyak amalannya. Ketika dia beramal, dia beribadah, rajin sholat sunnah, rajin sholat subuh, rajin sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Kemudian ditambah sholat-sholat sunnah yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah dikerjakan, maka jadi orang kaya di sana nanti. Ketika dia rajin zikir, misalnya habis sholat itu, habis sholat subuh, misalnya berzikir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setelah itu kemudian ditutup dengan bacaan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka orang yang seperti itu akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dijaga oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Untuk itu maka pendengar yang dirahmati Allah, mari di dalam hidup kita ini jangan terus kita mengejar kekayaan dunia, jangan terus mengejar kemewahan dunia, tapi barengilah itu semua dengan kebutuhan kita di akhirat. Karena
ad-dunya mazra'atun, dunia itu adalah tempat tanam, wal akhiratu, dan akhirat itu adalah darul jaza, tempat menuai tanaman. Tadi di dunia kita menanam, di akhirat kita memetik hasilnya. Memang sekarang yang berbuat jahat apapun tidak akan mendapat balasan apa-apa, dan yang berbuat baik apapun juga tidak mendapat balasan apa-apa. Tapi nanti di situ sudah nggak bisa lagi dikembalikan, tidak bisa lagi disesalkan. Maka orang mengatakan penyesalan itu adanya di belakangan. Nggak ada penyesalan duluan. Ketika dia sudah menyesal, yang sudah lewat itu tidak akan bisa terjadi. Maka orang Indonesia mengatakan nasi telah menjadi bubur. Artinya nggak bisa lagi diolah menjadi nasi lagi. Udah jadi bubur, udah hancur, nggak kembali lagi. Nah, itu pepatah orang Indonesia. Untuk itu, sebelum itu terjadi, mari kita berpikir-pikir bahwasanya di dunia kita beramal, diantaranya adalah sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Maka orang yang mau melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya lebih dari dunia dan seisinya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mbak Uci. Iya, baik Pak Ustadz. Sholat sunnah fajar 2 rakaat ya Pak Ustadz? Iya. Iya. Lebih kita kenal sebagai sholat fajar atau sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Dan ternyata luar biasa ya Pak Ustadz. Kaya begitu ya, kita menjadi orang kaya. Wah iya, super kaya di sana. Iya, baik. Ada penelpon kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam. Iya, iya, silakan dengan Ustadz Miftahul-Huda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tanyakan ini Ustadz ya. Apakah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beribadah itu sholatnya diterima oleh Allah? Sebab ini ada Ustadz ya, dia sholatnya berjamaah terus ke masjidnya Ustadz ya, katakanlah tak pernah tinggal gitu sampai berbulan-bulan. Selalu mengatakan Ustadz, orang kalau saja dikenakannya, kalau miskin hina-hinanya Ustadz. Jadi apakah membekas sholatnya itu atau tidak Ustadz? Iya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin, silakan Pak Ustadz. Coba diulang tadi Bu Uci, mana pertanyaan tadi tuh? Ada orang rajin sholat tapi suka mulutnya nggak dijaga lah istilahnya. Iya. Nah orang. Jadi begitu. Apa sholatnya diterima atau tidak gitu ya? Ya Pak Sam, dari mana Pak Sam itu Bu Uci? Din Grohol, Tanjab Timur. Tanjab Timur, ya. Grohol, Tanjab Timur. Nah ini Pak Sam. Ciri-ciri orang yang diterima sholatnya itu adalah orangnya tenang. Orangnya tenang itu. Tidak ada orang yang diterima sholatnya itu kemudian terkasak-kusuk, nggak ada. Dia tenang, ciri-cirinya itu. Tapi tidak semua yang kelihatan tenang itu diterima sholatnya, belum tentu juga. Itu namanya kelihatan tenang. Yang tahu tenang itu dirinya sendiri. Kenapa kedemikian? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ciri-cirinya itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Termasuk orang suka menyakiti hati orang itu adalah perbuatan yang keji. Mulutnya nggak terjaga itu termasuk perbuatan yang keji. Berarti sholatnya itu masih diragukan seperti itu. Maka Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in di sana menyebutkan kalau ada orang beramal, kemudian amalnya itu dibarengi dengan niat. Seperti sholat itu kan beramal tuh, kemudian dibarengi dengan niat. Subuh ya usalli fardhu subuhi, zuhur ya usalli fardhu zuhri, dan seterusnya dibarengi dengan niat. Maka kalau ada orang beramal seperti itu, nanti akan terjadi beberapa hal. Apa yang terjadi beberapa hal? Beberapa hal dari apa? Beberapa hal dari amalnya itu. Maka nanti amalnya akan menjadi 3 bagian atau 3 kondisi, 3 bentuk amalnya itu. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ketika orang yang beribadah kemudian menghadirkan
niat di situ nanti akan terjadi ayyaf ala zalika khaufan minallahi ta'ala. Dia melakukan amal diberi dengan niat itu, dia lakukan itu pertama karena Allah Ta'ala. Nah itu, wahadi ibadatul abid, ini yang disebut dengan ibadahnya seorang hamba yang seperti itu. Kemudian kejadian yang kedua, kalau dia beramal, lalu amalnya dibarengi dengan niat, seperti orang sholat, ya, dibarengi dengan niat itu. Kalau nggak dibarengi dengan niat, nggak jadi dia sholatnya, nggak sah sholatnya. Maka orang yang seperti itu, ayyaf ala zalika li talabil jannati wassawabi. Orang yang seperti itu biasanya karena minta surga dan minta pahala. Wahadi ibadatu tujar, yang seperti ini ibadahnya pedagang yang seperti ini. Ada ada yang terjual, ada mendapat keuntungan gitu. Seperti itu ibadahnya seorang pedagang itu. Dia beribadah karena minta surga, dia beribadah karena minta pahala. Itu bagus yang seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa terjadi orang yang beramal kemudian dibarengi dengan niat, maka bisa jadi amalnya itu ayyaf ala zalika hayaan minallahi ta'ala. Dia beramal seperti itu karena malu kepada Allah. Malu kenapa? Sudah banyak dikasih nikmat. Tidak berbuat apa-apa sama yang ngasih nikmat. Malu dia. Wa ta'diyatan lihaqil ubudiyah. Dia melakukan itu karena melaksanakan hak sebagai seorang hamba. Apa hak seorang hamba itu? Inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sampaikan seperti itu, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Maka hak menyembah itu dilaksanakan oleh orang yang bentuk yang ketiga ini. Kemudian juga watak diatan lisyukri sebagai kesyukuran. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan dibarengi dengan niat itu dikarenakan dikarenakan malu kepada Allah, dikarenakan melaksanakan hak ubudiyah, hak dia seorang hamba yaitu menyembah Allah, dan juga hak kesyukurannya kepada Allah karena banyak dikasih nikmat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di sisi Aisyah, lalu Rasulullah itu sholat di situ sampai kakinya bengkak, kan begitu dalam riwayat. Lalu Aisyah sebagai istri yang sangat sayang kepada suami, Aisyah menegur Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, atukallifu hadza, kenapa engkau, ya wahai Rasulullah, kenapa engkau memberatkan diri seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sementara Allah sudah janjikan akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Itu karena khawatirnya Aisyah, karena Rasulullah sholat sampai lututnya bengkak. Maka Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku tidak senang kalau aku disebut oleh Allah itu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka orang yang melakukan sholat kemudian berniat, ketika sholat kemudian dibarengi niat, maka sholatnya itu kemungkinan ada 3 di antara hal ini. Mungkin dia melakukan sholat karena takut kepada Allah, mungkin dia sholat karena pengen surga dan pahala, mungkin dia sholat karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak sebagai seorang hamba yaitu menyembah Allah, dan mungkin juga karena melakukan kesyukuran, sholatnya itu dilakukan oleh kesyukuran kepada Allah. Maka orang yang melakukan seperti ini, ketika dia melakukan ada 3 hal ini, maka orang itulah disebut dengan mukhlis, orang yang ikhlas. Maka ketika orang itu hatinya sudah ikhlas, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak akan keluar sembarangan dari mulutnya, karena mulutnya telah dibimbing dengan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang yang seperti itu yang sholatnya rajin tapi mulutnya juga rajin nyakiti orang, itu berarti sholatnya belum berpengaruh apa-apa. Padahal sholat itu pengaruhnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu sia-sia?
menurut kita itu sia-sia, tapi di sisi Allah wallahu alam kita tidak tahu. Allah karena yang menilai semua ibadah itu adalah Allah. Kita tidak boleh menjustis, kita tidak boleh menghukumi ibadah orang diterima atau tidak diterima, karena yang berhak untuk menerima atau tidak diterima itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mengatakan sah atau tidak sah sholatnya, nah itu nanti dilihat dari segi ilmu fikihnya. Kalau syarat dan rukunnya dipenuhi, berarti sholatnya sah. Soal diterima atau tidak diterima, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Uci. Iya, telepon kita kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Pak Zuhdi. Pak Zuhdi, Perumnas Marbulia. Iya, silakan dengan Ustadz kita. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kayaknya baru pertama dengan Pak Yudi nih. Ya, saya ini Pak, sholat di waktu dilaksanakan. Hanya sholat berjamaah mungkin itu Jumat saja. Sulit untuk kerja saya ini. Bagaimana nyalanya baik, Pak Ustaz? Tolong jelaskan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhdi di Bulian ini Pak Ustadz di. Iya. Iya, begini Pak Zudi, orang sholat itu adalah wajib. Sementara jamaah itu kalau menurut Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah, itu sholat berjamaah itu namanya fardu kifayah, bukan wajib ain, bukan fardu ain, tapi wajib kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Seperti hal berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu adalah fardu ain. Artinya begini, apa itu fardu kifayah, apa itu wajib ain. Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang melakukan sholat berjamaah di dalam masjid itu, maka gugur kewajiban semua orang untuk melakukan ibadah di daerah itu. Tapi kalau fardu ain atau wajib ain, ketika itu fardu ain, walaupun ada orang sudah melaksanakan ibadah, sudah melakukan berjamaah seperti itu misalnya, kemudian dia tidak melakukan, maka dia tetap mendapat dosanya karena belum gugur kewajibannya. Fardu kifayah kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Fardu ain itu masing-masing wajib melakukan. Seperti sholat Jumat itu fardu ain, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Fardu ain, masing-masing harus melakukan sholat. Nah, sekarang yang terjadi pada Pak Zudi, karena sulitnya medan untuk menjangkau untuk sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah di rumah dengan keluarga juga nggak apa-apa. Sholat di rumah berjamaah dengan keluarga boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat Jumat tidak boleh dengan keluarga, harus kumpul semuanya. Lalu kenapa kok harus di masjid? Karena di masjid itu tempatnya luas. Ketika di masjid orangnya banyak, maka semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin banyaklah jumlah pahalanya. Maka di dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Syirazi menjelaskan bagusnya itu adalah bukan hanya sembarang di masjid, tapi di masjid jami, katanya begitu. Kenapa kok di masjid jami? Karena di masjid jami itu biasanya lebih banyak orangnya. Kalau sekarang tuh misalnya di Mekah, di Madinah, itu banyak orangnya itu. Ketika kita sholat di satu tempat dan tempat itu banyak orangnya, maka pahalanya pun lebih banyak lagi. Jadi untuk Pak Judi tidak apa-apa, yang penting sholat 5 waktu dijaga. Kemudian waktu sholat Jumat itu ya harus berusaha untuk berjamaah, karena sholat Jumat itu tidak sah dilakukan kalau tidak berjamaah. Begitu Pak Judi di Perumnas Bulian. Ya, penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Gusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Ibu Iis ini Mbak Gusi. Sehat Bu Iis? Alhamdulillah sehat. Sambil masak di dapur. Sambil masak nyalakan musiknya. Dengar radio. Silakan dengan Ustadz kita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Yang mau tanya nih Pak Ustadz, apa beda sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh itu Pak Ustadz? Oh gitu. Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara kualinya ya. Silakan Pak Ustadz. Qobliyah dengan fajar. Ibu Iin ya? Iis. Ibu Iis, ya. Qobliyah subuh itu artinya sholat sebelum subuh. Sholat fajar itu artinya sholat di waktu fajar. Ulama di sini ada berpendapat
Ya, sholat fajar itulah yang disebut dengan sholat qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah subuh itu ada yang menyebutkan sholat fajar. Jadi antara keduanya itu memiliki satu sholat, satu nama, satu perbuatan sholat memiliki dua nama. Satu namanya sholat fajar, satu namanya sholat subuh. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Sholat fajar itu yaitulah sholat subuh. Sholat subuh itu yaitulah sholat fajar. Jadi kedua-duanya sama, artinya sholat fajar adalah sholat subuh. Sholat fajar, sholat sunnah fajar adalah sholat subuh. Sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah fajar. Makanya sholat subuh pun juga disebut dengan sholat fajar. Sholat subuh itu disebut dengan sholat fajar. Maka dalam sebuah hadis disebutkan fa'amma sholatul fajri fa'in, adapun sholat fajar, fama min mu'min yusalli hadil fajr. Siapa orang mukmin melakukan sholat fajar ini, maksudnya sholat subuh gitu, arba'ina yauman, selama 40 hari bil jamaati, dengan secara jamaah, illa a'ta'u baro'ataini, kecuali Allah akan berikan dua kebebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Ya, ini disebut sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar itu adalah sholat subuh. Maka orang yang melakukan sholat subuh 40 hari lamanya berturut-turut tidak putus berjamaah, maka Allah akan berikan kepada orang itu dua kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat munafik. Jadi orang yang sholat fajar akan dibebaskan dari sifat munafik. Nah, ini sekarang sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi antara sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qobliyah subuh itu dua nama, satu pekerjaan. Kira-kira begitu, Bu Iis, di mana itu? Lupa saya. Baik, penelpon kita kembali nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Ali, Mbak, di Sengeti. Sengeti. Pak Ali, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ali. Ini nampaknya mungkin di luar tema ini, Pak. Boleh, silahkan. Insya Allah bisa saya jawab. Begini Pak, saya mau bertanya perihal, ya mungkin kalau sekarang ini masih lama ya waktunya, perihal kurban ini Pak. Jadi, gimana bagusnya Pak? Apakah kita itu bagusnya kalau kita ada rezeki itu berkurban setiap tahun sekali walaupun hanya seekor kambing, atau lebih bagus kita berkorban itu kalau kita ada uang sedikit-sedikit kita kumpulkan, setelah kita bisa beli sapi baru kita berkurban. Masalahnya begini Pak, kalau kita korban kambing, satu kambing itu kalau kita bagi-bagi dagingnya dapat berapa Pak? Nanti takutnya tetangga sebelah rumah pun tidak rata. Nah, jadi kita ini di kalangan masyarakat banyak ini agak repot jadinya Pak. Nah kalau kita kadang-kadang seperti di daerah-daerah luar itu banyak juga yang mengadakan persatuan untuk gotong royong untuk kurban itu, tapi di tempat kita ini nampaknya belum ada seperti itu Pak. Masjidnya nggak ada kurban setiap tahun ya Pak Ali? Gimana? Di masjid Pak Ali nggak ada kurban setiap tahun? Ya kadang-kadang itu ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sampai 2-3 tahun kosong. Iya. Daerah mana nih Pak Ali? Ngetinya? Ngetinya daerah Sengeti, cuman agak-agak di pedalaman. Jadi kalau menurut Bapak gimana lah bagusnya Pak kalau kita dengan yang seperti itu tadi? Ya, pengurus masjidnya ada kan Pak Ali? Pak Ali? Ya. Pengurus masjidnya ada? Ada, tapi kan kalau yang bergotong royongnya ada tentu tidak bisa dong Pak. Subhanallah, ternyata ada ya blank spot untuk kurban begitu ya. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu Pak Ustadz. Iya. Mengadakan kurban begitu. Silakan Pak Ustadz. Ini penyuluh Sengeti nih harus bergerak nih. Iya, pengurus Sengeti nih. Iya. Ustadz siapa itu di Sengeti itu yang biasa ngundang itu? Aduh, Masya Allah. Itu penyuluhnya itu harus bergerak itu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di sana itu. Jadi begini, jadi begini, Bapak,
andaikan Bapak itu berkorban setahun sekali dengan satu kambing, itu bagus. Atau seandainya berkorban 7 tahun sekali, artinya hanya satu orang ya, kecuali kalau Bapak menganggarkan anak, istri, itu bisa tidak 7 tahun sekali, atau 7 tahun sekali hanya satu orang, satu sapi juga boleh, maksudnya biar banyak dagingnya begitu. Nah sekarang kalau Bapak punya istri satu, punya anak 5 gitu, kemudian pengen berkorban tahun itu langsung satu sapi, ya juga boleh juga seperti itu. Nah kalau yang baiknya seperti apa? Yang baiknya seperti apa? Kedua-duanya baik, kedua-duanya baik. Tapi kalau pemikirannya, kalau satu kambing itu misalnya tidak cukup dibagi dengan masyarakat yang berkekurangan yang ada di situ, ya bolehlah, nggak apa-apa nunggu satu sapi baru berkorban. Tetapi kalau seandainya di situ masyarakat yang berkekurangan menurut umum di tempatnya, artinya tidak pernah makan daging selama 1 tahun, hanya makan daging waktu korban itulah, maka ya bagusnya misalnya ada beberapa, kemudian itu cukup, ya nggak apa-apa satu kambing itu tadi dikorbankan setiap tahun. Artinya kita berkorban setiap tahun satu kambing. Boleh-boleh saja seperti itu. Jadi intinya berkorban 1 tahun sekali itu boleh, atau 7 tahun sekali itu juga boleh. Tapi kalau menurut saya bagusnya adalah setahun sekali. Karena apa? Iya, karena kita nggak tahu 7 tahun yang akan datang itu kita seperti apa, kita nggak tahu. Sekarang tuh kalau menurut saya ya nggak apa-apa satu tahun sekali dengan satu kambing itu. Kalau yang berkorban cuman Bapak sendiri. Tapi kalau ngajak anak, ada 5, istri ada 1, jadi 5 tambah 1 6, tambah Bapak sendiri 7, boleh. Iya. Anaknya kalau 5. Iya. Telepon kita kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Ada penelpon kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Suci. Iya, ngapain? Isi piring. Lagi ngopi Mbak Suci. Lagi ngopi Pak Sahnan ya? Pak Gunawan. Pak Gunawan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Begini Pak Ustadz ya. Iya. Saya ini kan kalau zina itu kan direndam di batu panas itu beribu-ribu tahun gitu kan. Gimana? Yang zina. Terus? Ya, yang membunuh orang itu kan nyampe berjuta-juta tahun di akhirat itu. Oh gitu. Iya, azab di neraka nih Pak Ustadz. Putus ya? Iya, terputus teleponnya. Oh. Iya, gangguan mungkin itu. Pertanyaannya Pak Ustadz. Iya. Jadi berzina itu akan diazab nanti di akhirat, ya memang sampai habislah dosanya gitu, sampai habis dosanya zinanya itu diazab di akhirat. Selama di dunia dia belum bertobat itu. Makanya ketika dia sudah tahu berzina, ya bertobatlah di dunia biar nggak dapat azab di akhirat. Karena apa? Karena memang setiap umat Nabi Muhammad itu adalah rumahnya surga, bukan neraka rumahnya memang surga. Hanya saja ketika nak masuk surga itu harus bersih, karena surga itu tempat yang bersih, tempat yang wangi. Makanya tidak boleh orang yang punya dosa itu masuk ke dalam surga, nggak boleh, karena akan ganggu orang-orang di sekitarnya itu, karena baunya itu lumayan menyengat hidung, tidak betah orang ketika mencium bau dosa itu. Dikatakan bau dosa itu adalah baunya sebusuk-busuk baunya yang paling busuk gitu. Yang paling busuk itu lebih busuk lagi bau dosa itu. Dan bau dosa itu tidak akan bisa hilang kalau tidak dibakar. Makanya nanti akan dibakar dulu, udah dibakar baru setelah kering, sudah selesai, sudah agak wangi gitu baunya, itu nanti baru dimasukkan ke dalam
surga. Kan Allah sudah ngasih contoh, ikan asin itu kan busuk itu. Tapi kalau setelah digoreng, nah nanti wangi, udah wangi baru taruh di atas piring itu, masuk dalam surga itu kan. Nanti juga begitu. Makanya ulama menggambarkan dosa itu ketika di dunia itu seperti cor-coran yang masih basah. Kalau sudah dibawa ke akhirat itu cor-coran kering. Cor-coran basah itu gampang dihilangi. Dengan apa caranya? Siram aja dengan air, hilang. Artinya apa? Ketika dosa di dunia bertaubat, habis, selesai, rontok semua dosanya itu. Tapi kalau dia tidak bertaubat, bersikeras sampai ke akhirat, maka dosa itu menjadi cor-coran yang kering. Kalau pengen menghilangi dosa itu, ya pertama dipukul dulu. Ketika dipukul hancur gitu, nanti dosanya rontok, hancur bersamaan dengan rontoknya yang dipukul tadi. Lalu kalau masih rontok saja, itu belum tuntas. Karena apa? Di situ nanti ada yang masih lengket-lengket lagi. Yang lengket-lengket itu tidak akan bisa dipukul lagi karena barangnya kecil. Maka di situ nanti akan dibakar. Nah, ketika dibakar dia baru bersih, baru dia rontok. Jadi untuk Bapak yang terputus teleponnya tadi, ketika orang melakukan zina lalu dia bertobat, ya tentu di sana tidak akan lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia belum bertaubat, maka nanti akan dibersihkan dosa itu oleh malaikat. Karena dia pengen masuk ke dalam surga juga seperti kita yang lainnya. Begitu Bapak. Ya Pak Ustadz, di akhir mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Karena sholat fajar itu adalah sholat subuh. Maka sholat qobliyah fajar itu berarti adalah sholat qobliyah subuh. Artinya sholat fajar di situ disebut adalah sholat qobliyah subuh. Yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena sholat fajar itu sendiri adalah sholat subuh. Barang siapa yang melakukan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari dua. Pertama dari api neraka, yang kedua dari sifat-sifat munafik. Kalau sholat subuhnya berjamaah selama 40 hari berturut-turut. Nah, ketika orang itu melakukan sholat qobliyah subuh, maka pahalanya jauh lebih dari sholat sunnah yang lain. Apa diantaranya? Diantaranya adalah orang yang melakukan sunnah qobliyah subuh itu atau sholat sunnah fajar itu, maka pahalanya adalah ad-dunya wa ma fihi, dunia dan segala isinya itu. Kalau kita melakukan sholat sunnah fajar, melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Oleh karena itu, kita usahakan sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, kita melakukan sholat sunnah dulu sebelum sholat subuh. Lalu bagaimana kalau seandainya pas begitu datang ke masjid, kira-kira nggak ada lagi waktu untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh itu? Ya, kalau seandainya tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh itu, ya nggak usah melakukan sholat qobliyah subuh. Karena kalau imam sudah qomat, kita nggak boleh melakukan sholat sunnah lagi. Malah ada larangan, nggak boleh sholat sunnah lagi. Untuk itu, kalau pengen sholat sunnah qobliyah subuh, pergi ke masjid ya awal-awal lah. Jangan sampai kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh tertinggal gara-gara imam sudah naik. Kemudian ketika kita mau sholat sunnah qobliyah subuh pun pula mau sholat sunnah tahiyat masjid, maka pada saat kita datang ke masjid itu waktunya kira-kira kurang, kira-kira nggak cukup, maka cukup satu sholat saja, sholat qobliyah subuh. Ketika sholat qobliyah subuh itu lalu dibarengi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pun juga boleh. Maka pada saat satu sholat itu dia akan mendapat dua pahala. Pahala sholat tahiyatul masjid, pahala sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa demikian? Tahiyatul masjid itu adalah sholat sebelum duduk di masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Sementara kita waktu itu sholat qobliyah subuh, itu belum duduk, langsung sholat di situ, maka tahiyatul masjid terlaksana, sholat qobliyah subuh pun terlaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luasnya ilmu dari Ustadz kita yang satu ini ya, Ustadz Miftahul Huda. Terima kasih sudah berbagi Pak Ustadz. Sama-sama. Bersamaan kita dengan Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religi Pagi.